Enggak. Ya, halo Kak Olive, Kak Meril, salam kenal ya. Sebenarnya kita juga udah ngomong sih ya sebelumnya ya, cuman kali ini baru ketemu secara langsung berempat. Nah, thank you juga udah waktunya untuk meeting lagi dengan Recreate Agency. Hari ini yang mau kita bahas sebenarnya lebih fokus ke KOL exposure ya. Dan kebetulan ini juga ada temen aku, Grace, yang akan handle dari channel media exposure-nya. Halo Kak Alif dan Kak Meriel, perkenalkan aku Grace dari bagian media yang mungkin nanti akan menjelaskan sedikit ya terkait pitch deck yang kemarin sudah dikirimkan. Iya, lanjut dari perbincangan yang kemarin dan proposal yang udah dikirim. Mungkin apa terlebih dahulu aku mau tanya sih, ada pertanyaan enggak ya dari tim Hera? Oke, sebelumnya hai Kak Fiona dan Kak Grace, salam kenal, aku Olive, di sini sebagai sales eksekutif dan ada partner aku Kamera sebagai marketing eksekutif. Kami berdua perwakilan dari Hera Beauty. Sebelumnya thank you juga sudah kirim pitch deck, kami udah terima untuk kebutuhan produk launching kami. Mungkin dari deck kemarin kita bisa run through terlebih dahulu kali ya dari tim Recreate Agency. Ya, oke. Oke, yang sudah diinfo di awal, memang kan dari Hera sendiri ada kebutuhan untuk produk launching ya. Nah, jadi sebenarnya dari yang udah diinfoin, aku coba breakdown dulu untuk brand overview-nya ya. Jadi kita sama-sama tahu, sama-sama punya persepsi persepsi yang sama untuk positioning sama segmen targetnya. Eh, Nanti Grace akan coba bantu listkan kira-kira media apa aja yang cocok gitu ya. Mungkin Grace bentar coba aku lihat. Di sini sebentar ya. Nah, sudah di-share ya sama Grace. Oke. Ya, ini sedikit brand overview yang sudah dari tim Recreate Agency bikinkan ya brand name-nya Hera untuk kategorinya skincare, price point-nya seperti yang diinfo juga sudah dari start from 500.000 sampai dengan 1.800.000-an. Kemudian target marketnya memang di premium segment market A. Uh, untuk target audience yang kita pilih, dimulai dari demografiknya, kira-kira age-nya 28 ke atas lah ya Kak ya. Karena kan memang produknya juga premium dan kita percaya juga ini lebih cocok untuk working professional atau business woman. Income levelnya yang kita pilih juga adalah high income earners gitu ya. Kemudian lifestyle-nya lebih ke arah elegan dan sophisticated. Kemudian value-nya lebih ke quality and exclusivity. Kemudian self-care dan indulgence. Oke. Itu bisa juga dibaca di yang udah aku listkan. Ada behavioral traits-nya lebih ke arah prefernya window shopping dan browsing. Jadi memang untuk kategori usernya atau customernya yang kita pilihkan juga yang kita targetkan adalah yang lebih suka hand-on interaksi dengan produknya sendiri gitu. Next ya coba Grace, next slide. Ya, ini market positioningnya seperti yang juga udah pertama kali diinfokan bahwa Hera juga eh, mengutamakan produknya lebih luxury, image-nya untuk lebih luxury dan elegance gitu ya. Em, Ya, communication tone-nya juga kami sesuaikan, lebih ke confident, fokus ke arah self-care journey. Nah, mungkin kalau misalnya ada poin-poin yang kurang ataupun agak melenceng sedikit, nanti bisa dikoreksi dari Kak Olive dan Kak Meryl ya. Next slide-nya coba tolong Grace. Ya, ini beberapa suggestion aja sih untuk KOL-nya. Ada ada mungkin sudah agak familiar juga dengan nama-nama yang aku sebut di sini. Next slide-nya, please. Dan ada beberapa mega influencer yang memang kita juga udah sempat approach kedua KOL ini. Eh, Ya, tapi nanti kita bisa sesuaikan sih dengan produk yang akan kita exposure apa, eventnya, campaign-nya apa, nanti kita bisa sesuaikan. Gitu ya. Nah, kalau dari saya, kalau dari aku sih sebenarnya udah selesai. Kira-kira itu aja dulu.
slide proposalnya. Mungkin dilanjut dari Grace. Oke, untuk dari media partnernya aku coba jelasin sedikit ya Kak. Jadi di sini kita ada top 10 media partner yang pastinya kita ranking atau kita beberapa pertimbangan juga bisa dari VPM-nya dan juga lainnya. Di sini yang pertama ada kategori website dan blog, itu ada Cleo, ada Female Daily, ada Beauty Journal by Sociala, kemudian ada Pop Bella, ada Diva Beauty, ada Beauty Talk by Watsons, kemudian ada Feel Love dan Beautynesia. Kemudian untuk kategori selanjutnya itu ada portal kecantikan dan lifestyle, website-website blog gitu. Itu ada kompas.com lifestyle, ada idntimes.com, ada detik.com lifestyle, ini dinamakan Wallipop lifestyle, kemudian ada Liputan 6, Tribun News, kapanlagi.com, kemudian ada suara.com, merdeka.com, dan juga The Jakarta Post Lifestyle gitu. Ini isinya media partner yang kita rekomendasikan top 10 ya. Itu sih. Oke, thank you Kak Grace dan Kak Pia udah dijelasin. Paling kalau dari sisi aku mau nyampein terkait kebutuhan di departemen aku ya Kak. Jadi saat ini kita kan memang mau launching produk. Nah dari salah satu ada kebutuhan beberapa KOL buat infoin eksklusif promo. Yang mana promonya ini nanti akan ada dua mekanisme. Yang pertama ada free pouch untuk 100 orang pertama yang membeli produk kita di offline store. Lalu untuk setiap buyer yang melakukan pembelian minimal 2 juta itu akan otomatis menjadi member, di mana nanti akan ada benefit diskon tambahan 15% setiap melakukan pembelanjaan. Nah, yang mau aku diskusin yang pertama itu terkait dengan jenis KOL-nya. Nanti apakah ini akan disamakan dengan branding? Terus yang kedua, karena ini limited time promotion, aku butuh channel promosi yang bisa cepat generate conversion kayak mungkin IG story atau TikTok video dengan total budget tuh cuma di 25 juta. Nah, itu dari sisi aku, mungkin dari kamera ada yang mau ditambahkan dulu. Oke, Olivia, thank you Fiona udah jelasin brand overview-nya, sama thank you Grace untuk penjelasan media exposure-nya. Kalau dari aku sih tim marketing kita butuhnya awareness dengan total target impression 1 miliar untuk budget 75 miliar. 75 juta. Dan dengan budget tersebut, we will need at least 2 mega influencer, 10 makro influencer, dan 20 mikro influencer. Dan untuk medianya sendiri kita butuh lifestyle media, sama untuk primary-nya kita butuh beauty media dengan VPM readership at least 300,000 per month. Dan satu deliverable-nya satu artikel post event dan social post di hari hanya. Oke, noted, noted. Aku udah catat sih tadi untuk yang sebenarnya untuk yang proposal yang kemarin aku share juga sudah sesuai dengan cost-nya. Tapi untuk lebih pastinya nanti akan kita coba adjust ya. Mungkin ada sedikit masukan juga untuk brand overview yang tadi. Apa udah sesuai? Atau ada yang perlu ditambah? Sudah sesuai ya. Nah, tapi mungkin ada satu note aja untuk menyamakan juga persepsi dan expectation-nya untuk KOL yang mega influencer khususnya itu ya. eh, bisa kami pilihkan atau mungkin udah ada namanya dari sisi tim merah. Atau nanti aku bikin list aja ya, aku Ya, bikin list boleh, aja boleh, boleh. kira-kira bisa dipilihin gitu. Supaya bisa lebih ini aja sih lebih mudah gitu ya pilihnya. Dan misalnya dua mega influencer-nya itu cost-nya lebih dari setengah budget yang sudah dialokasi. Mungkin nggak ya untuk KOL mikro atau mikro atau mikronya nanti jadi itu berkurang. Jadi kita akan tambahkan ke yang lebih diverse seperti Kimberly Riders atau Fanny Gasani gitu. Boleh ya, Kak? Boleh kok nanti Nah, adjust aja ya. ya, nah betul untuk ya dan satu lagi untuk yang KOL untuk nilai conversionnya ya, conversion yang dari Kak Olive tadi teknisnya memang bisa diaturkan, tapi note aja kalau result and
off campaign-nya itu agak sulit untuk kita prediksi. Jadi tetap kita akan reference KOL-nya yang sudah biasa untuk jalanin, cuman end of the day ya tergantung nanti situasi marketnya seperti apa gitu ya Kak. Oke, nggak apa-apa sih. Paling kalau aku butuh dibanyakin number of KOL-nya aja ya dengan tetap budget di 25 juta. Kalau misalnya untuk 10 makro KOL, ini possible nggak ya? Eh, Jujur ya sih agak sulit, tapi nggak apa-apa. Nanti aku coba possible ke angka 4 sampai 5 ya. Diusahain sih yang benar-benar memang kredibel sesuai dengan target, karena memang juga brandnya kan premium, kita nggak akan pilih asal. Nah, nanti opsinya akan lebih dibanyakin. Kalau misalnya memang nggak cukup, akan lebih di micro influencer ya. Yang kategorinya mungkin akan kita mix di kategori health atau olahraga. Pokoknya kita akan coba carikan yang the best ya, Kak. Ya, sip. Kalau misalnya untuk dari sisi medianya, Kak, itu sebelumnya aku mau nanya dulu terkait budgetnya. Apakah 75 juta itu udah termasuk budget untuk media dari sisi cost iklan yang biasa di website atau belum ya? Karena kalau misalnya diestimasikan nih dengan budget dan kebutuhan tim Hera, persyaratan-persyaratan itu kayaknya agak susah. Karena kan rata-rata berbayar ya iklannya dan jarang yang mau replacement. Jadi dengan budget tersebut kayaknya agak susah. Atau dari pihak Heranya sendiri, apakah sudah ada list media? Jadi biar nanti aku tinggal bantu untuk agreement atau term conditionnya aja. Oh, dari kita belum ada sih. Nggak ada ya? Oh, oke, berarti nanti dari aku aja ya, penawaran dari aku. Kalau dari aku sendiri sih bisa menawarkan beberapa media partner yang mau replacement post aja. Itu kayak sejauh ini sih, kayaknya Kompas Lifestyle sama Tribun News Lifestyle tuh yang aman ya. Tadi yang sudah aku jelasin sedikit. Jadi nanti mereka akan buat satu artikel post event dan sosial post di hari H. Dan nantinya tim Hera juga akan post artikel di website kalian juga gitu. Jadi so far menurutku visitor per month yang mereka cukup tinggi sih. Tadi lumayan juga lumayan apa sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh tim Hera. Pun budget nanti bisa digunakan untuk KOL gitu. Oke. Oke, Saya mau nambahin dikit tentang yang tadi di feedback sama Kak Fiona. Kalau misalnya dari aku minta untuk followersnya sekitar 100 ribu gitu possible kah? Karena kan tadi secara numbernya nggak kurang ya kalau dengan budget seperti itu. Karena kita butuh blast ke banyak customer juga sih. Iya, 100K ya, berarti ya, targetnya ya, kira-kira ya. Oke, eh harusnya sih bisa. Nanti coba kita pilihkan yang sesuai. eh Ya, pokoknya pilihan KOL nanti saya coba lisin yang mana kira-kira yang cocok gitu ya. Kalau Ya. dari Kak Meril untuk list medianya udah oke ya, berarti dari Inggris. Tadi Oh, kita infokan. oke sih. Udah ya. Ya, terus sebenarnya di event ini kita juga udah ada siapin PR package sama goodie bag sih Kak. Jadi kayak setiap tayar influencernya dan medianya juga dapat. Itu semua kita udah siapin. Nanti bakalan aku kasih ke Grace ya. Eh, jadi untuk PR package-nya ini kita udah siapin untuk makronya ada worth to 2 million. Untuk makronya kita dapat yang 5 juta dan untuk mega influencernya ini worth up to 10 million udah termasuk voucher spa. Jadi dari tim kita sih udah yakin ya kalau ini bisa jadi pertimbangan untuk KOL-KOL-nya sama medianya juga. Dan nantinya produknya ini bakalan bisa direview juga langsung gitu. Oh, oke oke. Nanti kita coba boleh Kak kalau itu abis ini mungkin aku juga minta list detailnya ya supaya bisa disampaikan langsung ke KOL dan medianya. Nah, cuman aku tutup dulu aja ya untuk yang tadi diinfokan. Berarti dengan 2 mega influencer, 10 makro influencer dan 15 sampai 20 gitu ya. Kira-kira aja lah ya makro influencernya. Gitu ya, Kak. Iya.
Aku izin mau make sure lagi nih Kak terkait medianya. Berarti tadi sesuai yang aku tawarkan aja kali ya, yang Kompas Lifestyle sama Tribun News Lifestyle. Jadi biar nanti aku coba approach mereka. Ya, Aman ya berarti ya? aman-aman. Ya, dari aku juga udah oke sih, aman semuanya. Dari aku juga so far itu aja sih. Nanti boleh minta dikirimin nggak finalize KW listnya sama media list sama invoice-nya ya. Iya, pasti. Oke, oke. Habis dari meeting ini, aku coba kirim MOM-nya biar kita sama-sama juga nggak miss to-do list-nya. Kemudian juga mungkin habis dari sini, aku akan bikin grup WhatsApp kali ya biar kita lebih mudah tektokannya sebelum nanti kita decide meeting selanjutnya kapan. Gitu ya, Kak. Oke. Terima Oke, kasih. thank you waktunya Kak Olive, Kak Terima Meril. kasih.